Dedi, hampura pisan. Sebagai alumni FISIP Unpad, rasanya saya nggak sepakat sama pernyataan ini dan pernyataan ini perlu ditarik. Dedi Mulyadi akhirnya menjilat ludahnya sendiri. Tentang kursi kosong dalam acara 17 Agustus di samping KDM yang dipenuhi dengan melati. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Dedi Mulyadi. Bapak, semuanya berapa porsi? Untuk berapa porsi? 200. Yang ngantri 1000 loh. Sumpah, gua kaget banget. Ternyata gaji dan tunjangan Gubernur Jawa Barat itu nilainya sangat fantastis. Teman-teman, KDM tetap menyoroti bahwa penjajah itu memang kejam, tetapi jauh lebih kejam mereka yang menjajah bangsanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ada hal yang menarik di Jawa Barat. Jadi terobosan tadi di Jawa Barat sebetulnya masih saja banyak pembenci Kang Deddy sekarang, bahkan dari luar Jawa Barat sendiri, yang saya tidak habis pikir alasan untuk membenci Kang Deddy. Tapi ini menarik untuk interaksi. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita absen dulu sebentar ya. Ini videonya sudah sampai mana ya. Jadi menarik untuk interaksi. Bagaimana videonya? Ini dia. Yang kedua, titip pesen Pak. Bapak bisa lihat dari Kertajati ke sini jalannya lebar, bersih karena ada petugas penyapu, Pak. Di Jawa Barat itu sekarang setiap 1 kilometer jalan provinsi ada 1 tukang sapu, Pak. Digajinya 4,2 juta per bulan. Dedi, hampura pisan. Sebagai alumni FISIP Unpad, rasanya saya nggak sepakat sama pernyataan ini dan pernyataan ini perlu ditarik. Di pemerintahan. Administrasi udah kebanyakan. Keren. Oh ya, yang sekarang aja P3K belum diangkat jadi ASN semua. Aku tuh Dinambah lagi nih jurusan. karena Kenapa kamu gak masuk kedokteran? 1. Mahasiswa yang akan bilang salah jurusan ini kena mental dan nggak mau kuliah. Kedua, indeks ekonomi, orang udah kuliah aja udah bersyukur harusnya. Kuliah mahal loh kemana-mana. Ketiga, harusnya akan ke Unpad tanya berapa banyak mahasiswa yang gagal daftar ulang karena nggak mampu bayar UKT. Jumlahnya banyak, lagi diperjuangkan oleh teman-teman BEM di Unpad. Dan harusnya akan kan satu partai nih sama presiden. Bisa dong nelpon Presiden Prabowo, tambah kuota KIPK di Unpad atau seluruh Indonesia. Pastikan gak ada yang gagal daftar ulang karena gak punya uang. Itu kan udah ngambil masa depan anak-anak Indonesia. Berikutnya, kalau administrasi pemerintahan, ilmu pemerintahan dibilang gak relevan, ya wajar aja orang posisi-posisi pemerintahan diisi TNI, Polri, relawan pemerintahan yang gak kompeten, relawan politik yang gak kompeten. Dan ini artinya akan gak melihat sistem secara utuh. Kalau memang banyak P3K yang belum diangkat, ya berarti kan anggaran daerahnya yang gak cukup. Atau mungkin gak prioritas. Harusnya mintanya ke pusat, jangan nyalahin mahasiswa yang kuliahnya di Atom. Tersinggung nih saya sebagai alumni ilmu pemerintahan. Dan terakhir Kang, banyak banget di Indonesia yang gagal daftar ulang karena gak mau bayar UKT. Dan kelas menengah nih, yang punya mobil, punya rumah juga susah loh Kang untuk kuliah karena biaya hidup mahal, kosan mahal, makan mahal, UKT mahal, alat-alat kuliah mahal. Jadi encourage dong mahasiswanya untuk mau berkuliah. Jangan sampai jadi pada takut karena ngerasa nggak relevan dan seterusnya. Pemerintah yang harus ambil alih pembenahan sistem, bukan salahin mahasiswanya. Dedi Mulyadi akhirnya menjilat ludahnya sendiri. Bangkai busuk mau dibungkus sebagus apapun, baunya akan tercium juga. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Capek-capek setiap hari bikin konten, membangun citra, seolah si paling bersih, si paling anti titip menitip jabatan. Tapi akhirnya semuanya sirna. Dulu Dedi Mulyadi pernah berkata, saya tidak akan menjadikan BUMD tempat menyimpan tim sukses. Tapi ludahnya kini telah dijilatnya sendiri. Sudah 2 tim sukses yang menjadi CEO di BUMD. Setelah saya cek track record 2 orang ini, ternyata nggak ada hubungannya sama migas. Apa ini politik balas budi? Di tengah jutaan pengangguran di Jawa Barat kesulitan mencari pekerjaan, kita malah melihat tim sukses Dedi Mulyadi jadi CEO. Mau membangun citra sebagus apapun, kalau kenyataannya bertolak belakang, lama-lama rakyat bisa mencium bau busuknya. Tentang kursi kosong dalam acara 17 Agustus di samping KDM yang dipenuhi dengan melati, kalau pengen jawaban simpelnya ya sederhana, itu kursinya Nihyang. Cuma kebetulan waktu itu Nihyangnya lagi nggak ada di tempat, jadinya kursi kosong. Tapi kalau pengen jawaban yang lebih ruwet, yang lebih rumit, Kang katanya dari spekulasi mistik, saya katakan itu adalah diperuntukkan untuk mendiang ibundanya KDM. Sebagai simbolik representasi penghormatan KDM terhadap ibundanya yang berjasa terhadap kehidupannya. Dan ini
pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam salah satu riwayat Bukhari Muslim. Kok bisa demikian? Korelasinya di mana, Bang? Makanya masuk aja ke channel YouTube Dewi Aja dalam kurung Iksi Dewa. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan syirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan kala ada permasalahan seperti ini. Saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah ternyata pas saya lihat, kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda. Yang saya ini orang Sunda yang tadinya tidak sama sekali bangga menjadi orang Sunda. Kenapa? Karena saya selalu dicekokin bahwa nenek moyang kami sebagai orang Sunda, saya itu orang yang bodoh. Nyembahnya itu patekong, nyembahnya itu adalah pohon-pohon yang gede. Tapi ternyata menurut Deddy, orang Sunda itu punya adiluhung yang sangat luhur dengan asah-asihnya, asah saling mengajari, asih saling mengasihi, asuh saling membimbing. Itu adalah sebuah adiluhung dan nawacita Sunda, seorang Sunda. Ajarannya jarang banget, tidak bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Saya makin ngefans sama Pak Deddy Mulyadi ya, saya jadi. Nah ini buat ulama-ulama yang memang kerjaannya berdakwah dengan cara mencaci, tolong ya kembalikan lagi dakwah, mengajari orang untuk menjadi lebih taat kepada Allah ya, bukan untuk untuk menilai seseorang yang ternyata penilaiannya itu salah. Saya jadi merasa bangga dengan Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Bapak, semuanya berapa porsi? Untuk berapa porsi? 200. Yang ngantri 1000 loh. Tapi sate kan cuma ini doang. Ada lagi sate? Banyak. Oke, tapi bakso tahu cuma satu katanya. Bakso tahu. Ada di belakang. Cuma 250 porsi, yang ngantri 1000. Ibu orang pertama yang masih dapat. 200 yang lain belum tentu dapat. Banyak ya? Mudah-mudahan kebagian yang di belakang, Bu. Siap. Ya. Nah, itu. Minum cincau 100 pedagang cincau, Bu. Kembung. Nuhun, Pak. Sugante ibu teh petugas air minta. Oh, nungguan di Piriwit. Oh, siap. Bu. Bapak, di Piriwitnya jam berapa? Yang Mbak dengan tadi kurang lebih berapa menit? Ini nunggu instruksi bentar lagi. Oh, masih ada acara. Ya, betul. Dari Pak KDM harus beres acara, betul. Baru boleh makan. Itu lagi acara, ini kesini buyar. Oh, betul. Sip, mantap. Gitu. Harus disiplin, tegas, sesuai aturan ini. Aman, banyak. Tidak Siap. ini ada. Oke, makasih banyak. Sama-sama. Dapat sate, dapat mie kocok, bakso tahu, cuanki, cincau 2 gelas. Harganya enak banget katanya. Walet. Ini buat si Akang yang bikin video. Masyarakat itu bukan hanya sekedar mencari makanan, tapi mereka itu antusias merayakan hari kemerdekaan dan mereka ingin melihat dan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat KDM. Ya. Jadi bukan hanya sekedar makanan, dan
harusnya berterima kasih gubernur sudah menyiapkan hidangan untuk masyarakat, dan masyarakat pun disuruh maju ke depan untuk melihat upacara kemerdekaan. Harusnya berterima kasih. Kalau begini kesannya seperti mencari kesalahan KDM. Ya, jadi sekali lagi masyarakat itu bukan untuk mencari makanan juga, tapi untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Ya, jadi yang utama itu memeriahkan hari kemerdekaannya itu, bukan makanannya. Harusnya berterima kasih KDM sudah menyiapkan hidangan untuk masyarakat juga. Ya. Oke Kang ya, Kang. Karena bagaimanapun juga pemikiran seorang pemimpin itu bukan untuk 1-2 orang, 1-2 kelompok, atau satu desa per desa lain, kecamatan. Ini kan semua seluruh warga Jawa Barat begitu. Sekali lagi ini menjadi PR sekarang Kang Deddy untuk bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Ini semakin menarik teman-teman. Coba lebih jauh kita dengar bagaimana keluhan begitu teman-teman warga Jawa Barat ke Kang Deddy. Ini ada videonya. Sumpah, gua kaget banget. Ternyata gaji dan tunjangan gubernur Jawa Barat itu nilainya sangat fantastis, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Ini warga Jawa Barat harus tahu nih. Di tengah efisiensi yang kerap digaungkan oleh pemerintah, pengurangan anggaran inilah, pengurangan anggaran itulah, semua anggaran dikurangi, semua anggaran untuk rakyat dipangkas. Ternyata diam-diam Pemprov Jawa Barat ini malah tidak tersentuh efisiensi. Di tengah efisiensi anggaran, mereka malah menggelontorkan dana yang sangat fantastis untuk menggaji dan memberikan tunjangan kepada para pejabatnya, termasuk gaji dan tunjangan gubernur Jawa Barat yang nilainya cukup fantastis. Misalnya saja, menurut data, gaji pokok gubernur Jawa Barat itu sebesar 75,6 juta rupiah per bulan. Tunjangan berasnya 20,4 juta rupiah. Tunjangan jabatannya mencapai 136,4 juta rupiah. Gubernur Jawa Barat juga kebagian jatah insentif pajak daerah yang nilainya cukup fantastis, 1,97 miliar rupiah. Dan yang paling gila dari semuanya menurut gua adalah dana operasional gubernur Jawa Barat itu setahun angkanya bisa mencapai 28,8 miliar rupiah. Gila sih ini. Jadi kalau di total dalam setahun, gaji dan tunjangan gubernur Jawa Barat itu bisa mencapai angka 33,2 miliar rupiah atau sekitar 2,7 miliar rupiah per bulan. Menurut gua ini adalah masalah yang sangat serius ya di Jawa Barat. Mengingat lapangan pekerjaan yang masih sangat sulit di Jawa Barat. Di tengah kondisi masih banyaknya para pekerja yang digaji di bawah standar UMK ataupun UMR. Di tengah tingginya angka pengangguran, jadi Jawa Barat ini adalah provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat yang masih sulit, tapi di sisi lain, gaji dan tunjangan para pejabatnya gila-gilaan. Jurang kesenjangan sosial antara pejabatnya dan rakyatnya sangat dalam. Saat ini warga Jawa Barat nampaknya harus mulai berpikir kritis karena realita kehidupan kadang tidak seindah konten-kontennya para pejabat. Teman-teman, KDM tetap menyoroti bahwa penjajah itu memang kejam, tetapi jauh lebih kejam mereka yang menjajah bangsanya sendiri. Di Hari HUT Indonesia ke-81, bahkan ia minta maaf kepada warga Jawa Barat karena alasan ini. Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP, karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, grab, termasuk kuli bangunan. Saya ucapkan terima kasih pada Linmas yang usianya sudah rata-rata 60 tahun yang mau berdiri berupacara. Dan saya ucapkan terima kasih, hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang. Kami menyampaikan permohonan maaf. 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Teman-teman, ini luar biasa. Kenapa? Karena di ruang-ruang VIP, ruang-ruang penting yang seharusnya biasa duduk orang-orang yang dianggap penting itu sekarang diduduki oleh para petani. Luar biasa. Para tukang bersih-bersih. Jadi lebih dihargai. Ini apa yang kita utarakan tempo hari kemarin, luar biasa.
Jawa Barat harus dilindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang terhimpit karena kemiskinannya, meninggal tanpa perawatan dari dokter dan para medis. Tidak boleh ada rakyat Jawa Barat yang terlahir kemudian sesar dan akhirnya KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena ketidakmampuan pembiayaan. Tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kalau teman-teman mengetahui, ya beliau berpidato tanpa teks dan spirit berpidato itu sama seperti Bung Karno, ormas. Rasa adil memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah keadilan komutatif, di mana kita memiliki hak yang sama. Kita berhak menghirup udara bersih dalam setiap hari, walaupun udaranya tidak semua bersih sampai hari ini. Kita berhak mengenyam pendidikan, kita berhak menerima layanan kesehatan, kita berhak mengeluarkan pendapat dan merdeka dalam berorganisasi, tetapi tetap dipertanggungjawabkan seluruh tindakan kita. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itulah kemerdekaan komutatif. Walaupun seluruh kemerdekaan itu pun belum bisa dinikmati oleh seluruh warga. Kemerdekaan distributif, keadilan distributif kita wujudkan dengan apa? Berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh setiap orang. Maka negara harus memberikan ruang bagi siapapun warganya untuk berprestasi tanpa dihalang-halangi. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum caca. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum menak. Negara merdeka, tidak lagi orang berpangkat. Semuanya merdeka, berhak mendapatkan yang terbaik, berhak meraih kedudukan yang terbaik dan yang tertinggi di negeri ini. Itulah makna kemerdekaan. Seluruh rangkaian makna kemerdekaan itu harus dikerjakan secara bersama, dikerjakan oleh pemimpin yang mengerti mengelola anggaran, fokus pada apa yang menjadi kebutuhan, menunda seluruh hasad pribadinya. Maka jadi gitu sebentar videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa menghibur semeton semua. Tapi intinya kita sebagai jaga persatuan dan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.